KPK gandeng Pemkab Balangan perkuat pencegahan korupsi di daerah. SMP Negeri 4 Paringin dukung kampanye Balangan bertumbler untuk kurangi sampah plastik. Aksi nyata menuju kesejahteraan masyarakat, Balangan gelar penguatan Kampung KB. Perpanjangan kesepakatan hukum, Pemkab Balangan dan Kejari sepakati sinergi baru. Edukasi digital, GW Balangan ajak pelajar MA Ainul Amin bijak bermedsos. Gebrakan baru di RSUD DKH Balangan, sambut HUT ke-79 RI dengan serangkaian lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun di Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nurul Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi terus memperluas jangkauan pencegahan korupsi ke daerah. Kali ini KPK bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi di Aula Benteng Tundakan Paringin Selatan Rabu 31 Juli 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus memperluas jangkauan pencegahan korupsi ke daerah. Kali ini KPK bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi Rabu 31 Juli 2024. Acara yang berlangsung di Aula Benteng Tundakan ini dihadiri oleh Bupati Balangan, seluruh kepala SKPD, camat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, KPK memberikan pendampingan dan arahan terkait upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. Kepala Satuan Tugas 3.1 Direktorat Korsup Wilayah 3 KPK RI, Maruli Tua Manurung, menekankan bahwa sektor pelayanan publik sangatlah rentan terhadap praktik korupsi. Maruli menegaskan bahwa KPK siap memberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan integritas dan tata kelola yang baik di semua lini pemerintah daerah. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Balangan Abdul Hadi menyatakan komitmennya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari strategi KPK untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah, guna menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi. Upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi kerugian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Muhammad Maulana dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya mewujudkan generasi sehat dan peduli lingkungan, SMP Negeri 4 Paringin turut mendukung penuh kampanye Balangan bertumbler yang dirangkai dengan kegiatan sarapan bergizi isi piringku, Kamis 1 Agustus 2024. Dalam upaya mewujudkan generasi sehat dan peduli lingkungan, SMP Negeri 4 Paringin turut mendukung penuh kampanye Balangan bertumbler yang dirangkai dengan kegiatan sarapan bergizi isi piringku, Kamis 1 Agustus 2024. Kampanye ini sejalan dengan program adiwiyata sekolah mereka serta bagian dari komitmen SMP Negeri 4 Paringin untuk menciptakan sekolah sehat dengan slogan "Anak-anak sehat, semua hebat". Kepala SMP Negeri 4 Paringin, Murjia, mengatakan bahwa program ini sangat sesuai dengan visi sekolah mereka sebagai sekolah adiwiyata. Ya, alhamdulillah SMP Negeri 4 Paringin hari ini bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye Balangan bertumbler. Dan memang ini program yang sangat-sangat kami dukung karena sesuai juga dengan sekolah kami, yaitu sekolah adiwiyata. Lebih lanjut, Murjia menekankan bahwa pihak sekolah akan terus berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik dengan mendorong penggunaan tumbler di kalangan siswa. Kami berusaha untuk mengurangi sampah-sampah plastik, salah satunya adalah dengan menggunakan tumbler. Dan harapannya di sini tidak
hanya berakhir pada hari ini, untuk berkelanjutan setiap harinya anak-anak bisa. Sebagai langkah konkret, Mujia juga menyampaikan sekolah akan menyediakan air galon di kantin agar siswa dapat mengisi tumbler mereka dengan air putih yang telah disediakan. Selain itu, SMP Negeri 4 Paringin juga memiliki sekitar 50 kader adityata yang berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Sementara itu, Ketua OSIS SMP Negeri 4 Paringin, Syakib Izzaruddin Hilmi, turut menyatakan dukungannya terhadap kampanye pengguna tumbler tersebut. Menurut saya program ini sangat bagus, terutama untuk siswa seperti Ulun lah. Kalau kami ini memang setiap harinya menggunakan plastik, kayak di kantin ataupun di rumah. Tapi kadang-kadang plastik ini bisa menumpuk gitu. Jadi sampahnya kadang-kadang kalau kami kan agak males ya. Jadi membuangnya itu bisa sembarangan. Tapi kalau pakai tumbler ini penggunaan plastik itu minim lah. Jadi diminimalisir. Habis itu kami juga lebih taat itu minum karena kami ingat ada takarannya kan biasanya tumbler itu. Syakib menambahkan bahwa program ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga bagi kesehatan siswa. Harapan kedepannya tuh supaya kami siswa bisa memakai tumbler terus. Soalnya tumbler ini memang bermanfaat lah bagi lingkungan, bagi kita juga, dan bagi ibaratnya seberatan orang yang menggunakannya. Nanda Yuliarti dan juru kamera Muhammad Maulana Septiadi melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka penguatan kampung keluarga berkualitas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan mengadakan pertemuan kelompok kerja Kampung KB di Aula Temanggung Jalil Inspektorat Balangan Paringin Selatan Kamis 1 Agustus 2024. Dalam rangka penguatan Kampung Keluarga Berkualitas atau KB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan mengadakan pertemuan kelompok kerja atau Pokja Kampung KB di Aula Temanggung Jalil Inspektorat Balangan Paringin Selatan, Kamis 1 Agustus 2024. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan, Munisi, menyampaikan saat ini semua desa di Kabupaten Balangan telah dicanangkan sebagai Kampung KB. Penggalakan Kampung KB tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga atau KKBPK. Dalam pertemuan ini turut hadir perwakilan dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Sopian, yang menyatakan bahwa ke depan BKKBN akan lebih memperkuat basis data dan sistem informasi keluarga di setiap kampung KB yang ada di Kabupaten Balangan. Jadi langkah kami ke depan, kita penguatannya bagaimana memperkuat data basis dan juga sistem informasi keluarga di setiap Kampung KB yang terbentuk di Kabupaten Balangan. Salah satunya adalah dengan membentuk rumah data kependudukan. Jadi rumah data kependudukan nanti berguna bagi desa itu sendiri ataupun kelurahan itu sendiri untuk merencanakan pembangunan di wilayahnya masing-masing berbasis data yang ada di data potensi wilayahnya masing-masing. Sementara itu, JF Penata Kependudukan dan KB Kabupaten Balangan, Denny Mariati Simbulon, turut menyampaikan harapannya agar seluruh desa dan kelurahan dapat berpartisipasi mendukung Kampung KB. Mengingat seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Balangan sudah dicanangkan sebagai Kampung KB, sehingga dukungan dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penguatan Kampung KB hari ini bisa lebih mempererat dan menguatkan potensi yang ada di Kabupaten Balangan untuk lebih lagi menjadi desa Kampung KB yang lebih berkualitas. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan bersama Kejaksaan Negeri Balangan melakukan penandatanganan perpanjangan kesepakatan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Aula Benteng Tundakan Paringin Selatan Kamis 1 Agustus 2024. Pemerintah Kabupaten Balangan bersama Kejaksaan Negeri atau Kejari Balangan melakukan penandatanganan perpanjangan kesepakatan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara atau TUN
di Aula Benteng Tundakan Paringin Selatan Kamis 1 Agustus 2024. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi dan Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Mangantar Siregar. Disaksikan oleh seluruh Kepala SKPD, Camat Sekabupaten Balangan, serta Kepala Seksi Perdata dan Tun Kejari Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi menyatakan bahwa perpanjangan kesepakatan ini bertujuan menciptakan sinergi, saling membantu, serta menguatkan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mendorong tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan. Kesepakatan ini juga bermanfaat dalam mewujudkan kesamaan pandang terhadap upaya dan langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Mangantar Siregar menambahkan bahwa nota kesepakatan ini menjadi acuan dalam meningkatkan koordinasi dan penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tun. Selain itu, penandatanganan nota kesepakatan ini juga bertujuan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum dalam bidang perdata dan tun. Setelah penandatanganan, acara dilanjutkan dengan foto bersama Bupati Balangan Abdul Hadi dan Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Mangantar Siregar. Bella Kira Rendra dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kali ini gabungan organisasi wanita Kabupaten Balangan kembali menggelar sosialisasi tentang penggunaan media sosial dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Madrasah Aliyah Ainul Amin Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kamis 1 Agustus 2024. Kali ini gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Balangan kembali menggelar sosialisasi tentang penggunaan media sosial atau medsos dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE di Madrasah Aliyah Ainul Amin Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kamis 1 Agustus 2024. Kegiatan dihadiri oleh Ketua GOW Balangan Megawati Ulpah, narasumber dari Diskominfo San Balangan S. Enggo Widodo, Ketua Yayasan Ainul Amin, Kepala Sekolah MA dan MTS Ainul Amin, serta ratusan siswa dari kedua madrasah tersebut. Ketua GW Balangan Megawati Ulpah menyampaikan sosialisasi berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para siswa. Yang menambahkan tujuan digelarnya sosialisasi ini adalah untuk menambah wawasan para siswa mengenai penggunaan media sosial yang benar, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan. Untuk harapan ke depan, kami dari gabungan organisasi wanita terus akan melakukan kegiatan seperti ini agar masyarakat lebih memahami dengan adanya kegiatan-kegiatan GOW di Kabupaten Balangan yang lebih spesifik lagi untuk melakukan sosialisasi. Menanggapi hal itu, Kepala MA Ainul Amin Tebing Tinggi, Edi Junaidi sangat mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh GOW Balangan dan berterima kasih atas sosialisasi tersebut. Kami dari Madrasah Aliyah ini mengucapkan terima kasih terutama kepada GOW yang telah memilih madrasah kami, Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah ini untuk sosialisasi di tempat kami. Karena ini mungkin hal yang pertama kali kami dapatkan karena berkaitan dengan IT ini sangat penting sekali. Dan ini bagi anak-anak kami inginkan, kami tekankan agar dapat bijak dalam menggunakan media sosial dengan baik. Tentunya pesan kami adalah jangan kita yang dikuasai oleh teknologi, tapi kita yang menguasai teknologi. Edi Junaidi juga mengharapkan setelah sosialisasi ini para siswa dan siswi bisa lebih bijak dalam penggunaan dan memanfaatkan media sosial. Harapannya ke depan tentunya nanti adanya perubahan-perubahan yang signifikan tentunya dari anak-anak kita dalam pemanfaatan dan penggunaan media sosial. Dan mereka lebih bijak tentunya untuk memanfaatkan media sosial itu dengan baik seperti itu. Abdul Halim dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia dengan semarak melalui serangkaian acara di lobi Rumah Sakit, Kecamatan Paringin, Jumat 2 Agustus 2024. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Datu Kandang Haji atau DKH Kabupaten Balangan
merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia dengan semarak melalui serangkaian acara di lobi Rumah Sakit Kecamatan Paringin, Jumat 2 Agustus 2024. Dalam momen ini, RSUD DKH Balangan juga meluncurkan program Sistem Informasi Bersama untuk Keluarga Sehat Warga Balangan dan Sekitarnya atau Sibungas Wagas. Sebagai kelanjutan dari program Menyapa Ramah, program ini mengakomodir pasien melalui home care dengan koordinasi bersama puskesmas. Usai peluncuran, acara dilanjutkan dengan perlombaan alat pemadam api ringan atau APAR yang diikuti oleh para pegawai RSUD DKH Kabupaten Balangan. Selain lomba APAR, sejumlah lomba seperti lomba paduan suara dan lainnya juga akan diadakan setiap Jumat hingga akhir Agustus. Direktur RSUD DKH Balangan, Dr. Gigi Sudirman, menjelaskan bahwa perayaan HUT RI kali ini bertepatan dengan momentum perubahan nama rumah sakit dan peningkatan layanan yang diharapkan dapat membawa semangat baru. Rumah sakit dengan nama RSUD Dato Kandang Haji itu adalah cita-cita petinggi atau pimpinan Kabupaten Balangan yang dituangkan dalam peraturan Bupati atau SK Bupati untuk menjadi momentum perubahan nama rumah sakit dan isinya, pelayanannya semua. Kemudian di momentum 17 Agustus ini kita satukan, kita sandingkan dengan moto hari 17 adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM dan meningkatkan pelayanan menuju era baru dengan mengadopsi kebijakan kementerian untuk fokus pada pelayanan kanker, jantung, stroke dan uronefrologi atau KJSU. Nah, itulah yang kita fokuskan pengembangan rumah sakit untuk bisa memberikan pelayanan secara paripurna lebih luas dan lebih mandiri. Dr. Gigi Sudirman berharap momen HUT RI ini akan menjadi pendorong bagi RSUD Dato Kandang Haji untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik. RI ini harapannya adalah kita harus memacu diri untuk bisa menyesuaikan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan supaya dalam pelayanan kita tidak ketinggalan dengan masyarakat atau rumah sakit-rumah sakit lain. Abdul Halim dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Nurul Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.